Kartiko yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha dari Hendro yang cukup maksimal untuk menghalau crossing dari Ortisan Salosa tadi ke arah tiang jauh, di mana salah satu pemain sudah siap untuk menyambutnya, Justinus Pai. Musim terdahulu. Wow, dan sebuah gol! Inilah dia kualitas dari sang juara dari liga terbaik di Indonesia. Persipura Jayapura berhasil mencuri gol melalui Zahrahan Keranggar. 0-1 unggul atas Mitra Kukar di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya, di saat memang penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Mitra Kukar, seakan-akan mereka sudah bisa begitu gampang memenangkan pertandingan. Namun kita lihat serangan-serangan Persipura di beberapa menit terakhir ini sangat merepotkan, dan di saat bola set piece, Boas Salosa mengarahkan bola ke tiang dekat di mana Zahrahan melakukan heading yang begitu tipis namun langsung mengarah ke gawang Hendro Kartiko. Kita lihat satu gol bagi Persipura, gol yang sangat-sangat berkelas. Sebuah assist dari Boas Salosa dan diselesaikan oleh Zahrahan Keranggar, membuat Zahrahan Keranggar mencetak gol perdananya di musim ini bagi Persipura Jayapura. Dan ya, kalau Mitra Kukar kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, dan kembali sebuah kerja dari seorang Boas Salosa. Kita lihat bagaimana skill individu Boas Salosa di saat 3 pemain bahkan 4 pemain dari Mitra Kukar melakukan kepungan. Kita lihat di sini bagaimana skill yang sangat mumpuni mengarahkan ke arah kaki kiri, kekuatan yang shooting yang begitu keras namun masih menerpa mistar gawang atau tipis jaring dari Hendro Kartiko. Ekspresi dari Benz Persipura kepada Marcus Ben, dan peluang kali ini Nemanja Obrec dan super big match terjadi di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur, dan Obra alias Nemanja Obrec berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Iya, satu tontonan yang sangat-sangat menarik. Kita lihat bagaimana kerjasama back heading dari seorang Marcus Ben mengarahkan pada Obra. Dan saat kali pressing kita lihat walaupun masih bisa tersentuh tangan daripada Ferdiansa, namun Obrec mampu bisa mencetak gol pertama bagi timnya. Skor 1-1, gol yang sangat menarik dan dibalas dengan gol juga yang sangat menarik dari Obra. Perayaan dengan kartu kuning, itulah dia Nemanja Obrec yang sudah mencetak gol yang kedua dari 4 kali penampilannya atau 2 kali penampilannya bersama dengan Mitra Kukar. Sebuah tendangan yang tidak begitu keras tetapi benar-benar membuat Ferdiansyah harus memungut bola di malam hari ini. Ya, kredit poin bagi seorang Marcus Ben walaupun memang dia dalam penjagaan ketat dari Bio Paulin, namun kita lihat back heading mengarah kepada Obra yang langsung melakukan tendangan flashing ke arah gawang daripada Ferdiansyah. Ya, cukup menarik bagaimana Oni, manajer. Tinus Pai kali ini masuk dan beda kotak penalti. Masih Tinus Pai, sebuah peluang didapatkan. Dan sayang sekali sebuah peluang emas dari Persipura Jayapura gagal dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Ya, sangat disayangkan di mana kesalahan tadi dari Isnan Ali mampu dilewati oleh Justinus Pai. Namun kita lihat placing dari Beto yang tidak begitu baik mengarah ke gawang. Dan memang bola tidak sengaja mengarah kepada Boas Salosa. Kita lihat bagaimana kekecewaan Metu Duaramuri. Karena Persipura Jayapura masih Boas Salosa. Kembali kepada Zahrahan Keranggar. Kerjasama dia 1-2. Masih Zahrahan Keranggar dan Boas Salosa. Ya, cukup cantik sekali kita lihat bagaimana permainan anak Persipura yang berani memainkan bola-bola pendek di saat mereka melakukan offense, penyerangan. Dan kita di sini bola sentuhan dari Zahrahan. Namun Gamal mampu langsung melakukan clearance sehingga bola tidak bisa dikuasai oleh Persipura Jayapura sudah dilakukan sundulan yang mengarah ke arah gawang tadi dari Arif Siono. Sebab pojok berikutnya masih untuk Persipura Jayapura. Harus diwaspadai. Kita tahu juga gol pertama Persipura didapat melalui sepak pojok. Lagi-lagi ke tiang jauh, kali ini ada Bio Paulin memantulkan bola dan terjadi kembali lagi. Deja vu terjadi di Stadion Aji Imbut. Dan Persipura Jayapura berhasil mencolong gol melalui bola mati. Dan kali ini adalah pemain yang selalu mencetak gol dalam 4 kali pertandingan Persipura Jayapura, Beto Gonçalves. Iya, saya sudah mengingatkan bahwa hati-hati karena ini adalah peluang yang bisa juga diciptakan gol oleh Persipura. Dan kembali
ternyata melalui sepak pojok di mana Ortisan Salosa tidak memberikan umpan ke tiang dekat, justru malah ke tiang jauh di mana Bio Paulin melakukan back heading ke tengah dan bola scrimmage di tengah mengarah kepada Beto Gonçalves. Akhirnya Beto mampu mencetak gol kedua kemenangan untuk sementara bagi tim Persipura Jayapura. Ya, sundulan dari Bio Paulin. Ada Ricardo Salampesi dan langsung diselesaikan oleh Beto Gonçalves. 4 gol telah dicetak oleh Beto Gonçalves dan masing-masing adalah 1 gol dalam setiap pertandingannya di 4 pertandingan bersama Persipura Jayapura. Luar biasa dan itulah dia Beto Gonçalves. Iya, tentunya semakin menarik dan pertandingan karena sebagai tuan rumah tentunya juga Mitra Kukar akan keluar untuk mencari gol berikutnya. Paling tidak mereka harus berani